Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Ardiansyah, NIM A81017083 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penerapan permainan kasti dalam permainan softball. Yang dimana pada minggu kemarin kita sudah membahas materi awal dari slide 1 sampai slide 10. Lalu kita akan membahas materi dari slide 11 sampai slide 20. Bagaimana kelanjutannya materinya? Simak video yang berikut ini. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yang dimana kita pada pertemuan minggu lalu sudah belajar satu materi, yaitu teknik menangkap bola dalam permainan softball. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang teknik-teknik lainnya. Baik, langsung saja kita belajar untuk teknik-teknik berikutnya. Ya, di sini dijelaskan kemarin kita sampai pada teknik menangkap bola secara lambung. Yang dimana penangkapan bola secara lambung ini bola yang dilempar melalui atas, atau yang dilambungkan dari atas itu ditangkap, tangan itu mencari bola. Jadi untuk tangan mencari bola agar kita melakukan tangkapan dengan sempurna, seperti itu. Lalu kita akan beranjak ke teknik memukul bola atau batting, yaitu tujuan memukul dalam permainan softball. Ini teknik batting ini juga sangat penting ini, yang didasarkan dalam teknik pemukulan bola. Untuk teknik dasarnya sebagai berikut. Ini bertujuan untuk mengarahkan bola menuju sasaran, seperti kita memukul bola pada permainan kasti, menjauhkan bola dari lawan supaya bola itu dipukul dengan sejauh mungkin, seperti itu. Kita lalu beranjak ke teknik sliding. Ini adalah teknik sliding atau upaya menjangkau base dengan cepat. Teknik sliding di mana pemain setelah memukul itu bola sejauh mungkin kita lari ke base dengan teknik sliding, seperti misalnya untuk bola yang dikejar oleh lawan sudah tertangkap, kita belum sempat masuk base, tapi kita melakukan teknik sliding ini untuk menjangkau kaki kita menyentuh base. Itu sudah termasuk kita masuk ke base. Jadi untuk teknik ini ya juga sangat sulit ya, dimana pemain harus istilahnya harus mengesot, kakinya harus menyentuh ke base, seperti itu. Lalu berikutnya ada, ini ada 3 teknik dari sliding tadi, yaitu ada sliding lurus, yang dimana sliding lurus ini kaki ketika kita menyleding atau mengarahkan ke base itu posisi kaki itu dalam keadaan lurus. Lalu ada teknik sliding mengait. Teknik sliding mengait ini juga masuk dalam teknik sliding ya. Yang dimana teknik sliding mengait ini adalah dengan tujuan agar ujung kaki itu menyentuh pada base, seperti itu. Selanjutnya kita akan beranjak pada macam-macam perlengkapan dalam permainan softball. Yang dimana perlengkapan dalam lapangan softball ini dibagi beberapa macam. Yang pertama ada pelindung tangan, atau kita bisa sebut sebagai glove atau sarung tangan. Lalu di sini ada bola. Bola ini juga sangat penting, sangat berpengaruh dalam jalannya permainan pada permainan softball. Lalu ada pemukul. Pemukul ini juga salah satu aspek yang dibutuhkan dalam permainan softball dengan tujuan untuk memukul bola. Lalu ada leg guard, body protector. Body protector ini sebagai pelindung, yang dimana jika kita melakukan pukulan atau berada di belakang pemain lawan, kita terhindar dari kenanya bola. Mengapa? Karena bola dari bola softball ini sangat keras sekali. Bila mengenai badan bisa menyebabkan bengkak. Lalu memakai leg guard atau pelindung wajah ini juga sangat penting. Misalnya ketika pemain memukul, lawan itu berjaga dengan menggunakan
left guard ini dengan tujuan agar bola tidak mengenai wajah. Bagaimana jadinya jika bola mengenai wajah? Ini sangat berakibat fatal untuk pemain sendiri. Lalu ada masker. Masker ini untuk pelindung bagian mulut atau wajah bagian bawah. Ini juga untuk dilakukan untuk perlindungan agar tidak mengenai bola, seperti itu. Yang terakhir adalah lapangan lengkap. Seperti dijelaskan yang di awal kemarin, kita juga menjelaskan beberapa kelengkapan lapangan yang ini dimana menjadi aspek yang penting dalam permainan softball, seperti itu. Lalu kita akan beranjak ke peraturan softball yang dimana di PowerPoint ini tertulis peraturan softball. Ukuran lapangan softball sebagai berikut. Panjang lapangan itu 16,76 meter. Lalu ada jarak antar base ke tempat lemparan ada sekitar 13,7 meter. Jadi ini sudah dikategorikan ukuran yang semestinya atau sudah baku, seperti itu. Lalu ada tempat hinggap. Untuk permainan softball ini dilakukan ada 4 tempat hinggap atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu pencoan ya, yang dimana setiap base itu diberi nomor, yaitu ada nomor base 1, base 2, base 3, dan base 4 ya, seperti itu. Lalu ada perlengkapan pemain softball. Di sini dijelaskan ada pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit agak tebal berukuran 38 kali 38. Yang beratnya adalah 283 gram. Seperti dijelaskan di awal tadi. Untuk glove atau sarung tangan ini sangat penting sekali untuk menunjang sebagai pemain penjaga menggunakan pelindung agar melindungi dirinya masing-masing, seperti itu. Peraturan jumlah permainan pada permainan bola softball. Untuk pemain masing-masing regu itu berjumlah kurang lebih 9 pemain. Jadi tidak boleh lebih banyak dari aturan yang sudah ditetapkan tadi. Untuk jumlah pemain untuk 9 orang tadi. Untuk yang ini untuk lamanya permainan atau inning. Inning yaitu, adapun yang dimaksud satu inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali giliran menjaga. Jadi untuk permainan itu ada cengnya, seperti itu. Di sini dijelaskan juga ada penilaian dalam permainan softball, yang dimana permainan terdiri dari 9 babak. Yang disebut tadi inning. Dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul. Jadi satu babak itu setiap pemain itu kesempatannya 1 kali kesempatan memukul, seperti itu. Lalu ada skor atau run yang dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua marka secara beruntun dan kembali menginjak home plate. Ini setiap pelari dalam plate mendapat 1 angka. Lalu setiap pelari yang berhasil mengelilingi home plate mendapat 1 angka. Waktu permainan ditentukan oleh inning. Setiap tim mendapat atau mematikan tim lawan sebanyak 3 kali out. Disebut 1 inning. Setelah menghasilkan inning, tim yang mencetak angka atau run terbanyak menjadi pemenangnya. Jadi setiap inning ini juga akan ditentukan pemenangnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.